Hello guys, hopefully we have a great day today because today is Thursday and on the local time zone. So we have, I hope you have a great day also. Okay, but today I want to recite about Exodus on chapter 35. Okay, pada hari ini Encik akan memberitakan tentang pasal keluaran yang ke-35, iaitu peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Iaitu pada firman Tuhan pertama, iaitu lalu Musa menyuruh berkumpul segenap seluruh Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya yang boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah ia dihukum mati. Okey, ini adalah firman Tuhan kepada Musa dan seluruh juga bangsa Israel, iaitu apabila peringatan tentang memperingati hari Sabat, iaitu tentang apabila Musa selesai bekerja 6 hari, selama 6 hari, hari ketujuh haruslah ia berhenti dan memperingati hari Sabat. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api di mana pun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Berkatalah Musa kepada segenap seluruh jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu, serta orang yang terdorong hatinya harus membawa segala persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak dan tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemisi, linen halus dan juga bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari minyak-minyaknya, dari wangi-wangian. Permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayunya, lintangnya dan tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasannya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mezbah pembakaran ukupan dan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasannya, bejana pembasuhan dan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelantaran itu, patuk kemah suci dan patuk pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus dan pakaian kudus bagi Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Pada fasa yang ke-20, pada fasa yang ke-20, lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan rujukan dari emas bagi Tuhan. Okay. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemisi, linen halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga membawa persembahan khususnya kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan yang mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa kain dan membawanya yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, ungu muda, kain kemisi dan linen halus.
semua perempuan yang tergerak hatinya oleh kerana ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin membawa permata Cryptosos dan permata patah-tahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan, iaitu pengangkatan Bazalel dan Aholiab. Pada bab yang ke-30, pada firman Tuhan yang ke-30, iaitu berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bazalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah dan keahliannya, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni orang yang membuat rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dalam hati Aholiab bin Ahisamah dan dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan kepandaian untuk mengajar, dan ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemizi dan linan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Begitulah dalam pasal Keluaran yang ke-35, iaitu Exodus 35, yang berkaitan dengan peringatan Tuhan tentang memuliakan untuk hari Sabat, iaitu kerana apabila kita tidak menghormati hari Sabat, dan setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihormati. Ini adalah firman dan perintah daripada Tuhan. Semoga Tuhan sentiasa menyayangi dan melindungi kita selalu. Amin.